sangat beruntung menikah dengan Rama. Selain baik, dia ternyata dari keluarga yang kaya raya di desanya. Mereka juga sangat baik dan perhatian. Tetapi lama-lama Sinta merasa aneh karena mereka seperti memaksanya untuk cepat-cepat hamil. Untungnya, sepulang healing dari kotanya, Sinta pun akhirnya berhasil hamil. Tetapi sebenarnya ada motif gelap tertentu dari keluarga Rama yang tidak Sinta ketahui. Simak akhir kisahnya di episode kali ini. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Selama masa kehamilan, Sinta sangat diperhatikan oleh Rama dan keluarganya. Apapun yang Sinta butuhkan selalu dipenuhi. Hingga akhirnya, sang anak telah lahir dan dinamai Lintang. Selamat ya, Nduk. Anakmu sehat. Montoknya bayimu, Nduk. Bayi sempurna ini. Anakku, Lintang anakku. Lintang? Kamu sudah beri dia nama? Sinta yang memaksa, Bu. Dia udah lama mikirin namanya. Emangnya kenapa, Mbah? Ini sudah tradisi, Nduk. Bayi yang belum genap 100 hari jangan dikasih nama dulu. Kasian bayi sekecil itu harus menanggung arti nama yang berat. Tolong beri pengecualian untuk Lintang, Mbah. Nama itu berarti bintang kecil di langit, bukan nama yang memberatkan. Bintang? Kelihatannya tidak apa-apa, Mbah. Mungkin malah beliau suka dengan nama itu. Beliau? Maksud ibu, leluhur keluarga. Ya sudah kalau begitu. Jam segini apa udah tidur ya? Kok teleponku nggak diangkat-angkat? Loh, Nduk, kenapa malam-malam gini di luar? Nggak digigit nyamuk? Ibu. Bu, Sinta boleh nggak bawa Lintang pulang ke rumah Bunda sama Ayah kalau mereka disuruh jalan jauh ke sini? Lintang belum ada 3 bulan kok udah mau dibawa keluar. Kasian, nanti dia rewel. Nanti kalau Lintang agak gedean, nggak apa-apa kamu bawa jalan agak jauh. Iya, Bu. Dah, ayo masuk ke dalam. Selama 3 bulan, Sinta merawat Lintang dengan penuh kasih sayang. Namun dia merasa aneh, karena sang suami seperti tidak tertarik untuk berinteraksi dengan anak mereka yang masih bayi itu. Bahkan orang tua Rama sudah sibuk membahas agar Lintang segera punya adik. Tidak terasa Lintang sudah 100 hari ya. Malam 1 suro nanti kita harus melakukan ritualnya. Kebetulan tahun ini malam 1 suro jatuh di hari Jumat Kliwon. Pasti efeknya akan lebih besar. Enggak, Bu. Bakal tak siapin semua. Ritual apa, Mbah? Loh, Rama belum kasih tahu soal ritual ke kamu, Nduk. Oh iya, aku lupa. Sebenarnya di keluargaku ada sebuah tradisi turun-temurun. Tiap generasi harus menumbalkan anak sulung mereka pada sosok yang memberi kita kekayaan. Semua berawal dari leluhurku yang menemukan sebuah komet jatuh yang berisikan Tuan Agung. Saat itu, Tuan Agung hampir memakan leluhurku. Namun, saat dia melihat bayi kecil di tangan leluhurku, dia langsung memakannya. Tuan Agung menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Tentu saja, kami meminta harta yang berlimpah sebagai ganti. Dan sejak itulah, keluarga aku melakukan ritual ini. Menumbalkan? Kamu bercanda kan? Enggak sayang, ini beneran. Tenang aja, nanti kita bisa punya anak lagi baru cuma 1. Entah kenapa, dari dulu setelah pertumbalan itu hanya 1 anak yang bisa lahir di keluarga ini. Kamu udah gila ya? Kamu mau numbalin anak kita?
Dia baru 100 hari, gak bakal ngerasa apa-apa. Udah gak usah dipikirin. Yang penting kekayaan kita terjamin terus. Enggak, aku gak akan biarin kalian menyentuh Lintang. Rama, pegang istrimu. Lepasin aku. Sayang, kamu jangan emosan gitu dong. Ini demi kebaikan kita bersama loh. Kamu nurut aja ya. Lepasin gak? Cepat bawa dia ke kamar. Pastikan kunci semua jendela dan pintunya. Iya mbak. Bu, cepat ambil Lintang. Astaga, jam berapa sekarang? Sudah jam 10 malam. Halo, Rama, buka pintunya. Rama, Bah, Pak, Bu, kembalikan anakku. Aku harus segera minta tolong. Wan, aku butuh bantuanmu. Aku dan Lintang dalam bahaya. Tolong ke tempat ini secepat mungkin. Cepat letakkan bayi itu di tengah lingkaran. Nggih mbak. Untung aja kamu udah punya anak. Kalau enggak, bisa-bisa kita melewatkan momen besar ini. Tuh, Lami, aku tungguin dulu ya. Ayo kita segera mulai ritualnya. Berikan persembahan kalian. Silahkan Tuan Agung. Bayi sehat ini kami Minggir! Anak ini tidak memiliki darah yang sama dengan kalian. Tidak mungkin. Dia adalah anak kandung dari Rama cucuku. Lintang! Apa maksud Anda, Tuan Agung? Lintang adalah keturunan kami. Darah yang mengalir di badan anak itu bukanlah darah kalian. Jika dia bukan anakku, maka dia anak siapa? Dia anakku dengan Rawana. Aku bertemu dengannya saat kembali ke kota. Ternyata selama ini dia sedang mempersiapkan diri untuk menikahiku. Karena aku sangat merindukannya, kami pun melakukan hubungan terlarang. Kau mengkhianatiku. Dasar wanita murahan. Sudah diterima baik oleh keluargaku. Dan ini balasanmu. Tuan Agung, beri kami kesempatan lagi. Akan kuberikan keturunan dari keluargaku. Keturunan? Kamu gak lihat hasil tesmu kemarin? Kamu tuh mandul. Kamu gak akan bisa punya keturunan. Aku mandul? Gak mungkin. Kamu pasti berbohong. Ah! Awas. Tuan Agung, ampuni kami. Beri kami kesempatan lagi. Dasar manusia tak tahu diri. Rama, tolong ibu. Lepaskan! Bapak, Ibu. Mas, Sinta, tolong aku Sinta. Sinta, pergilah. Pastikan Lintang selamat. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu sendiri. Rawana, bertahanlah. Wahai manusia, apakah kamu ingin membuat kesepakatan denganku? Apapun yang kamu inginkan, aku bisa berikan, asal kamu memberikan keturunanmu padaku. Tidak, pergi kau alien aneh. Sih, tidak sudi aku menyerahkan anakku ke alien sepertimu. Kembalilah ke asalmu. Ini pertama kalinya ada yang menolak tawaranku. Baiklah, tapi jika kamu berubah pikiran, Rah,
dia akhirnya tewas kehabisan darah. Setelah kejadian